Tommy, teman lama. Teman lama yang lama juga nggak jumpa. Sombong deh sekarang, udah kaya menjadi Amin, amin. marketing, salah satu marketing properti yang sukses. Amin. Banyak jualannya. Jadi kalau mau beli rumah di Batam bisa sama Tommy. Langsung aja di follow Instagram dan Facebooknya. Nanti aku tulis di kolom komentar ya, di deskripsi ya, Instagram kau. Jadi aktivitas kau selain jualan rumah main game? Ya, iseng-iseng aja. Jackpot pula lagi, main domino. Tapi Wak, jujur aja Wak ya, selama pandemik itu Wak, pandemi kemarin nih, di saat orang lagi jor-joran jatuh untuk penjualan, proyek kami gila, Central Raya Group ini. Naik. Makanya kan kami dapat Best Reward Property in Indonesia. Best Reward, Ron. Kok bisa? Itulah. Memang dari presiden direkturnya, Ron, cara marketingnya itu wah kali. Enggak, pertanyaannya gini, Wak. Apa yang ditonjolkan dari Kualitas perumahan kau? kalau Central Hill itu ya pastinya Ini ya. enggak, kalau kualitas oke, kualitas. Yang pastinya tapi, ya. Tapi kan sekarang kan Desain. waktu kondisi pandemi. Lockdown, iya. Kondisi pandemi kan Iya. ekonomi orang kan merosot Iya, rata-rata. betul. Kenapa kalian masih bisa Oke. jualan? Jadi gini, pintarnya dari marketing kami dan presiden direktur kami mengubah mindset itu, Pak. Mengubah mindset itu di saat pandemik inilah kita berinvestasi yang paling bagus. Kenapa? Di saat pandemik ini harga jual banyak yang turun. Mindsetnya dibuat kayak gitu. Jadi seakan-akan kalian menurunkan harga rumah gitu. Iya, padahal tidak. Padahal tidak. Padahal harga yang normal. Cuman investasi saat ini kenapa aku bilang, dibilangnya kan pandemi orang bingung mau buka usaha apa, kuliner mati, ya kan, mau buka usaha apapun pasti mati. Posisi saat ini kan, semuanya dibatasin, ya kan. Ya investasi yang paling bagus ya saat ini ya properti. Kenapa dibilang properti? Jangka waktu panjang tadi, ya Tapi kan nilai jualnya saat ini, misalnya anggaplah ya nilai jual properti itu kan nggak pernah turun, Pak, nilai jual. Ya bisnisnya nggak pernah turun, nilai jualnya properti, Pak. Beda sama elektronik, otomotif, kan berbeda, jauh kali. Otomotif sama sisa. sisa. Otomotif lah itu kan masuk kategori kuliner lah ya. Otomotif aja kok 1 tahun 2 tahun harga jual udah turun. Properti mana pernah. Jadi mindset yang diterbarkan dari atasan aku tuh kayak gitu. Di saat pandemik, apa yang bagus untuk kita berinvestasi? Yaitu properti. Betul. Tapi Makanya kan mindset itu diubah. tapi kan target market kan udah berbeda, Tom. Kalau misalnya kau ngomong gitu sama pengusaha, sama pedagang, sama pemilik usaha kuliner yang kecil-kecilan ya, yang rumah tipe 28 macam ya? 24. Nggak ada, kami ada tipe-tipe Tipe kecil. 32. Ada pun di Tanjung Uncang. Tipe Ada. 32. Ada. Tipe 32. Untuk orang-orang yang biasanya beli rumah tipe-tipe kecil, dia kerjanya tuh bisnisnya mungkin usahanya apa namanya, jual-jual ayam penyet, ayam geprek. Itu kan berarti nggak target market kalian. Sedangkan Masih target market. Karena kan kita usaha dia drop. Gini. Kok macam mana cara kau bisa menjelaskan ke dia bahwasanya? Jadi gini. Yakin aja, Pak, pede aja. Enggak, gini. Karena cara penyampaian terhadap orang kaum menengah itu ya kita ngelihat kemampuan ya. Kalau properti ini kan intinya satu, lihat kemampuan dan yang paling utamanya itu tingkat kebutuhan ya, Ron. Kalau properti itu yang pastinya pertama tingkat kebutuhannya. Seberapa sih butuh dia untuk rumah ini? Kan butuh rumah ini kan ada 2 opsi kan. Entah untuk hunian, dia masih ngontrak aja kan, ngontrak kan, atau untuk investasi. Nah, kita ngelihat tingkat kebutuhannya dulu. Ya pertanyaannya balik ya. Yang kau bilang tadi untuk misalnya orang-orang kecil menengah bagaimana itu. Berarti Belum tahu kita nih. berarti target kau target orang yang investasi. Iya, enggak target orang investasi juga. Jadi ya hunian juga kan bisa. Kan kalau namanya properti kan udah pasti investasi namanya. Iya kan? Investasi itu merangkup untuk hunian atau untuk diinvestasi. Investasi ini kan merangkup kategori kayak gini nih. Kau beli rumah. 2 istilah, kau mau sewakan per bulan atau 4 tahun kemudian mau kau jual. Investasi kan target investasi apa istilahnya? Roll off. Baru semalam aku training itu, lupa pula aku. Sumpah. Baru semalam aku training itu. Target investasi kan 2.
kau beli rumah, kau sewakan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Atau kau beli rumah untuk investasinya 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kau jual. Karena harga jual pasti akan naik. Mustahil betul, kalau aku betul. beli 200 juta sekarang, besok masih 200 juta nggak mungkin. Ya. Tahun depan kan pasti lebih. Nah, jadi orang yang ngambil rumah itu paradigmanya itu 3 sih. Yang paling utama pasti investasi, iya kan. Tapi konsep investasinya dia 3. 1 hunian, kedua dia sewa, yang ketiga atau mau dijual dia lagi. Nah itulah. Ya itu kembali ke konsumennya Ron, ngelihatnya tuh dari konsumennya. Maksud aku gini loh, kau bilang kan ketika pandemi bahkan kalian penjualan kalian meningkat, sedangkan perusahaan-perusahaan lain mungkin properti lain ini menurun, ya kan? Bisnis lain menurun. Apa yang kalian janjikan dengan si konsumen sehingga mereka yakin dan pede bahwasanya aku nggak masalah kok dengan ini tetap masih bisa bayar gitu. Kan permasalahan orang kan sebenarnya kan bukan dibelinya toh, Iya betul. dibayarnya. Iya betul. Jadi itu yang seperti yang aku bilang tadi Ron sama Koron. Karena kami menjanjikan nilai investasi di saat pandemik ini yang bagus yaitu properti. Kenapa properti? Bedanya properti, kuliner, mau otomotif jauh kali berbeda. Kenapa? Kalau kuliner masa pandemi kesusah. Atau yang kedua, kalau buka otomotif contohnya kayak rental. Tingkat kebutuhan orang kan nggak terlalu tinggi. Karena orang nggak keluar rumah. Keduanya, semuanya kan sekarang dibatasin. Mau kemana-mana aja dibatasin. Kalau kita ngambil properti, paradigma apa namanya yang kami mindsetkannya itu nilai investasi yang paling kuat. Kenapa dibilang properti itu secara garis besar itu nilai harga jual yang tidak akan turun setiap tahunnya. Itu yang kami push dulu. Kenapa aku bilang? Untungnya, ya itu yang seperti aku bilang tadi. Kalau Bapak beli mobil saat ini, 2 tahun kemudian kalau Bapak mau pakai kan sejangka waktunya ada. Apakah masih bagus tahun depan, 2 tahun kemudian? Harga jual turun apa naik? Udah pasti turun dong. Otomotif jarang. Iya, pakai. Kan? Itu yang kami Kecuali tonjolkan. barang antik dan mobil-mobil mewah Ya, lah. betul. Itulah yang kami tonjolkan. Itu yang kami bilang bahwasanya kenapa saat ini harus berinvestasi. Saat pandemi harga jual rumah Turun. Bahasanya turun. Itu berarti itu yang kau yang kalian janjikan. Terus kita nggak tahu keadaan pandemi ini sampai kapan, setahun atau 2 tahun lagi kan? Siapa tahu sebulan lagi nanti udah nggak pandemi, rugi nggak beli gitu. Iya, tak tahu ya tahun depan udah normal. Bisa tahun depan kalau memang rumah udah jual udah lunas dijual, harga jual tidak mungkin. Karena setiap tahun harga jual itu naik di angka 30 sampai 50 juta per tahun. Naik per tahunnya? Iya. Oh, kenaikannya? Iya, naik. Beda sama otomotif ya. Aku pernah nanya, otomotif itu untuk motor itu per tahun itu keturunan harga jualnya 3 juta sampai 5 juta. Penurunan? Ya. Motor nih, startnya Beat. Jual kemarin 18 juta, ya kan? Tahun depan bukan 18 juta, 15 juta. Ya. Mobil gitu juga. Ya. Beli misalnya pertama harganya 500 atau 300. Tahun depan bisa turun. Bisa jadi turunnya itu di angka 30 sampai 40 juta. Aku bisa beli motor R15. Beli 30, jual 15. Kayak gitu lah kan. Jadi mindset itu yang kami tanamkan ke customer kami. Tujuannya kan mindset itu tanamkan untuk customer yang pingin berinvestasi, tapi dia bingung mau investasi apa. Berarti dia punya dana lebih toh. Betul. Oke, pertanyaannya yang kau bilang tadi seperti bukan ayam penyet, bukan menengah ke bawah. Karena jujur ya, yang penjualan kami dapat best reward itu memang orang menengah ke atas. Iya. Jadi diakui. Karena Central Hill itu memang rumah elit, rumah mewah. Di daerah Batam Center. Tipe berapa? Tipe 55 ada, tipe 80 ada. Harganya? Dari kisaran 550 sampai 1,2 M. Contoh, ini ya, tipe Hills View itu kemarin masih ingat kali aku harganya 500 jutaan. Itu launching tahun 2019 apa tahun 2020? 19 kayaknya saya lihat 2019 atau 2020. Itu sekarang udah banyak yang nanya untuk harga yang lumayan lama, padahal tipe bangunannya 72 loh. Berarti gini Tom, berarti menurut aku. Apa namanya? Ketika pandemi, penjualan kalian kan tetap bahkan stabil. meningkat kan? Bahkan meningkat, tetap stabil bahkan meningkat lah kita bilang. Kenapa meningkat? Karena
target marketnya berubah. Kalian bukan jual tipe, bukan jual rumah tipe 32 berarti yang Iya. difokuskan. Naik menjadi tipe rumah yang besar. Ya. Karena gini, Karena target marketnya sekarang investor. iya investor itu. Bukan Kalau lagi. untuk yang di perumahan di yang daerah Batam Center ya, Tanjung Uncang itu juga loh, Ron. Tanjung Uncang, rumah pelosok ujung itu, aku punya kawan namanya Prediman. Sebulan itu dia bisa menjual 15 sampai 20 unit per bulan. Per bulan. Per bulan dia jual. Dia jual itu udah kayak kacang goreng dia jual rumah itu. Tapi sembari dia memang udah pengalaman tinggi kali ya. Kalau aku kan masih pengalaman baru, bahasa aja masih kocar-kacir ya, Pak, ya kan. Kalau dia memang aku udah pengalamannya tinggi. Tapi apa yang dibilang dia? Bang, tanya, kenapa Bang bisa jualan sebulan? Tom, kalau kau ngarapin gaji aja, kau nggak akan hidup di properti ini. Yang kau Iya. harapin apa? Insentif kan? Iya. Jadi mindset itu diubah, Ron. Jadi marketing itu jangan pernah ngarapin gaji. Iya. Ya ngarapin kita yang gaji diri kita. Jadi gimana cara kita gaji diri kita? Ya itu trik marketing masing-masing. Salah satunya Prediman itu, dia tuh kakinya banyak itu. Kaki Oh. itu dalam artian Apa namanya? Broker. agent ya, broker. Iya, broker dia banyak juga, relasi dia banyak. Anggaplah 1,5% insentif dia. Berapa di insentif? 5 unit. 5 unit pertama kan 1,5%. Oke. Dikasihlah sama brokernya 1%. Oh, Atau dia ngambil 1,5. 0,5. Atau dia nggak usah ngambil lah ya kan. Tapi Terus kalau dia nggak ngambil dia dapat. dengar dulu. Ah. Di 5%, di 5 unit pertama itu kan 1,5%. Masuk 5 unit kedua itu 2,5%. Oh, dia dapat 1%. Tapi hitungannya itu all dari hitungan awal. Contoh Oh, udah masuk 6 semuanya. unit. Iya kan? Semuanya langsung dikali 2,5. Biarkan aja dia buang 1,5%. Iya, Aku iya. udah dapat 1% kali 6. Dia dapat 5 broker ya kan? Biarlah, uzong aku 1,5. Yang ke-6 dihitung 1,5%. Untung dia 1% kali 6. Iya. 6 unit. Masuk ke 10 unit. Kalau dia ya, persentase dia 10 unit dia 3%, Ron. Oh, kalian setiap marketing Iya, beda-beda. beda. Karena dia mungkin udah orang lama sih. Ron. Oh, gitu. Jadi dia ada bukan sih, dia ngelihat reward pemasukan penjualan dia setiap bulan. Jadi mungkin dia ada negosiasi lah. Oh, nego. Mungkin dia negosiasi ke atasannya kan. Bu, kalau saya jualan sekian saya minta sekian. Oh, gitu. berarti Tapi karena dia pede, karena dia yakin akan penjualan dia, makanya dia berani negosiasi. berarti kau waktu pandemi target market kau berubah. Ya. Tapi bukan lagi orang yang Ya. bukan lagi orang yang mau membeli rumah untuk dihuni. Iya, Terus betul. tipe rumahnya pun tipe rumah yang udah berbeda. Orang yang punya uang lebih untuk berinvestasi. Itu target marketnya berarti kan? Iya, betul. Makanya ada beberapa properti yang nggak bisa merubah itu Tom, karena mungkin proyek dia proyek yang memang untuk hunian ekonomi kelas menengah ke bawah. Tuh. Tapi ya Central Rally itu Ron ya, waktu launching awal aja 80% tuh jual, gila. Kayak angka. Jual gambar. Padahal jual gambar loh. Iya. Tapi laku. Sama kayak Cipta yang di ini berarti Tembesi itu. Jual gambar loh awalnya. Tapi ngari kali. Green Hill ya? Greenfield. Jadi permasalahan orang tuh. Banyak orang marketing jualannya, banyak orang yang beli perumahan. Tukang ojek itu bisa nggak? Tukang ojek, pedagang kaki lima, kan dia kan marketing kan harus beli rumah kan harus melalui KPR kan, keren kan? Nggak juga sih, kita kan banyak opsi. Makanya kalau di properti kami ini kan opsinya banyak kan, cara bayarnya. Salah satunya yaitu KPR. Terus kedua cash bertahap. Cash bertahap. Oke, yang ketiganya cash keras. Cash kerasnya itu lebih ke orang investor lah ya yang besar gue bilang. Cash keras berarti maksudnya cash total lunas. Iya, dia opsinya bisa dia memang harusnya cash lunas. Tapi di tempat kami ini bisa ada negosiasi tersendiri. Misalnya nih, harga rumah 300 juta. Dia duit ada 200 juta. 100 jutanya minta cicil 1 tahun bisa. Oh, bisa gitu. Temanya tetap cash keras, walaupun dicicil gitu kan bahasanya kan tetap cash bertahap bahasanya kan. Tapi tetap dibilang cash keras. Ada minimal pembayaran kalau cash Minimal keras? di angka 70-80%. 70%, 80%. di muka. Ya, Itu namanya cash keras. ya. Kalau seandainya cash bertahap, Ya, dengan cicilan dia pakai DP.
pakai uang muka. Pakai DP boleh, tinggal kalau tidak pakai DP juga boleh. Harga Berapa jual lama biasanya? biasanya 6 tahun. Cuman di situ angsurannya tinggi. Ya, cash. Bertahap tuh pasti harganya tinggi karena kan tidak ada bunga kan. Yang Harga ketiga jual kan, langsung dibagi. yang ketiga kan KPR. Ya. Nah, kalau untuk yang ekonomi menengah Ah, kan otomatis kan rata-rata melalui KPR. ah. Sekarang pertanyaan gini, aku tukang ojek atau tukang bangunan aku kan, tapi pengen beli perumahan, bisa nggak aku ikut beli? Oke, itu kembali ke kebijakan setiap bank masing-masing lagi dong. Tapi rata-rata kalau bank BUMN saat ini, saat pandemik ini, mereka lebih diutamakan karyawan permanen. Karyawan permanen ataupun pengusaha dalam bentuk rules pemasukannya jelas. Contoh ada bukunya. Pembukuan. Ya, pembukuannya. Nah, itu bisa. Tapi yang kalau kau bilang tadi Tukang ojek. tukang ojek untuk saat ini itu ngelihat juga karena kan dia analisa juga Ron. Ya, Ngelihat dari pemasukannya juga. Gimana kok cara ngelihatnya pemasukan Nah, tukang jadi ojek? gini Ron, ngelihat dari pemasukannya dia kalau tukang ojek ini minimal harus ada rekening tabungan. Kalau dia nggak ada rekening tabungan, nggak ada bukti penghasilan, nah di bank manapun pasti nggak akan terima. Udah pasti. Karena bank itu kan analisisnya ngelihat dari pemasukan. Iya kan? Kecuali contohnya dia tukang ojek nih. Istrinya pengusaha. Ya, jualan berarti- online lah. Ya, kan? berarti Ada rekening tabungannya ada. Rules pemasukannya ada, di rekening tabungannya ada. Tinggal dia buat pembukuan aja. berarti itu kan si istrinya punya usaha. Oke, kalau kita misal- bicara permasalahannya sekarang kan seandainya dia ini cuma suaminya yang kerja, dia ngojek, Ah, pengen beli rumah, ya kita bilang aja lah dia pengen KPR. Dia Ah. punya, kalau KPR uang muka berapa persen? 10 sampai 15%. 10 sampai 20. Kalau standar sekarang kan 10%. 10%, paling minimnya itu 10%. Maksimalnya itu approval dari bank 30%. Oke. 20% juga udah bisa. Ya, kita bikin aja kasusnya gini. Si tukang ojek punya tabungan untuk beli rumah untuk Oke, ngerti. uang muka sebesar 30%. Uang Oke. muka ya, Ah, punya tabungan dia. Oke. Uang muka 30%. Tapi dia cuma kerja sendiri. Pekerjaan dia ngojek. Oke. Bisa nggak dia beli rumah? Nih, kalau dia ngojek itu yang gue bilang tadi kembali. Ini data bank sekarang untuk saat ini peraturan bank itu margin pemasukan dari konsumen keuntungan penghasilan konsumen 3 kali lipat dari angsuran. Bisa dilihat dulu dari penghasilannya sama angsuran. Contoh Ya, angsurannya penghasilannya nggak ada, dia ngojek. Iya, gini Penghasilannya dulu. bukan nggak ada. Gini Nggak dulu. jelas. Ya, oke. Gaji Dia punya itu uang yang gue bilang. Dia sama punya kau. uang itu dia nabung lah bertahun-tahun. Oke. Sekarang intinya si tukang ojek bisa nggak dia KPR? Kalau aku pribadi karena itu nggak bidang aku ya Ron, ya, itu kan lagi kembang kan. Itu kan analisis bank. Kalau aku Iya, kan bagian analisis. marketing. Nah. Cuman kalau sepengetahuan aku yang pernah aku pelajari, bank itu tidak akan approval kalau tidak ada bentuk bukti pemasukan yang real. Yang aku bilang tadi samamu. Contoh, dia nggak ada bentuk rekening tabungan, bentuk pemasukan, bank nggak akan analisa. Ya kayak mana lah, simple lah kayak kau mau ngasih duit sama orang, ya kan? Tapi dengan catatan orang tuh bayar ke kau dengan cara bayar cicilan. Kau yang bisa meyakinkan orang itu bayar cicilan uang kau itu gimana? Iya, sesuai nggak income dia gitu. Oke. Gitu kan. Ya, Oke, maksud- kalau hanya sekedar lisan, namanya bank bilang, Pak penghasilan aku 4 juta, buktinya mana? Iya. Oke, Berarti- jadi kalau kau bilang tadi itu, kalau aku pribadi, ini analisa aku ya. Analisa aku, kan setiap orang kan beda-beda, apalagi bank itu kan udah kau, itu kan analisa bank sebenarnya kan. Kalau aku pribadi nggak akan di approval, kalau nggak ada bukti nyata bentuk penghasilan. Berarti Walaupun kalau- dia DP 30% ya. kan Kan kalau- DP-nya kan dia nabung Iya, sekian betul, tahun ya betul. kan. Berarti Makanya intinya kalau kalau misalnya nggak dia ada tukang ojek, Ah, dia punya DP 30%, nggak bisa lah dia beli rumah. Iya. Intinya gitu, nggak bisa dia beli rumah. kalau nggak ada bukti bentuk penghasilan yang real. Iya. Kalau ada bukti bentuk penghasilan yang real, ibaratnya ada pembukuannya, bisa. Tapi kalau pembukuan tukang ya ojek. itu yang aku bilang sama kau tadi Roni, kalau misal tukang ojeknya punya tabungan, Iya kan punya Terus- tabungannya untuk DP. bukan, iya tabungan itu DP. Nah. Masukannya kan ada, ibaratnya masukan dia sebulan kan dilihat ya, 3 bulan terakhir sampai 5 bulan terakhir. Oh, dia nabungnya berapa? Iya, dilihat tabungannya. Dia Berarti berapa kalau sih dia nabung sebulan? bawa bantal nggak bisa? Ya nggak bisa lah, kalau di bawah bantal itu beda lagi case-nya.
Berarti kalau ya kalau begitu menurut aku orang yang bekerja sebagai tukang ojek nggak ada penghasilan lain, tukang bangunan, berarti nggak bisa beli rumah perumahan. Bisa. Berarti menurut aku gitu. Bisa. Caranya? Kalau untuk perumahan konvensional ya. Konvensional maksudnya? Ya contohnya ya kayak KPR itu kan konvensional. Ah. Subsidi kan berbeda lagi. Iya KPR. Subsidi Kan, kan, tapi kan dia nggak bisa KPR tadi karena dia nggak ya, ada. kalau itu masuknya Ron, makanya aku bilang tadi, ngelihatnya itu dari tingkat kemampuan konsumen membayar, kesanggupannya. Makanya aku bilang, kalau analisa namanya jual beli nih Ron, pasti pertama itu kalau analisa finance itu Ron, yang paling utama itu tingkat butuhnya dulu. Seberapa butuh dia? Nah, jadi gini. Kalau dia nggak butuh kali, Nah, kan kita ngeliat dulu dia tingkat kebutuhan dan tingkat kemampuan bayarnya. Ron. Oke, dia bisa. Kalau bank itu kan analisanya cuma dua itu Ron. Tapi kan dengan kesulitan berarti Tom untuk KPR. Berapa? Repot dia untuk KPR. Bukan repot dia. Jadi Bukan nggak repot. Makanya aku bilang kalau bank itu kan ngelihatnya pertama tingkat kebutuhan, kemampuannya, mampu nggak dia bayar ini. Kan bank ngelihatnya kayak gitu Ron. Kalau misalnya dia nggak mampu, walaupun dia DP besar, bank pun akan memikirkannya dua kali untuk approval-nya itu. ya maka itu berarti Kecuali, makanya aku bilang tingkat kemampuannya itu ngelihat lagi Ron, ngelihat orangnya lagi. Makanya kalau pertanyaan kau tadi nih, kayak tukang ojek, tukang bangunan, kita nggak tahu Ron, tukang ojek bisa aja sebulan di penghasilan 6 juta, kan Allah alam kan nggak tahu Iya, kan. iya. Tukang Tapi kan- bangunan kayak gitu juga tapi kan. kan turun naik. Ah, Nah, sekarang gini Ron, bank itu menganalisa 5 bulan terakhirnya. Dilihat melalui setoran tabungan dia. itu. Kalau bank misalnya nih ngelihat 4 bulan terakhir ya atau 5 bulan terakhir. Sekarang bulan 6 lah ya. Dia ngelihat bulan 2 masuk 8 juta. Ah, Oke. ini Bulan kasus. kedua masuk 3 juta. Bulan keempat masuk 8 juta. Bulan kelima masuk 3 juta. Bulan masuk 2 juta. Itu kan nggak stabil keuangannya. Iya kan? Kecuali 8 juta, 5 juta, 8 juta, 4 juta, nggak terlalu signifikan lah jatuhnya. Ya. Kecuali misalnya 8 juta ke 2 juta kan jauh. Nah, ini kasusnya gini sekarang. Ada tukang bangunan, kuli bangunan lah ya. Dia mau beli rumah. Punya uang nggak full. Kalau tadi kita kasusnya 30% full ya kan. Sekarang dia punya uang. Mungkin dapat warisan atau macam mana lah, dapat uang. Untuk DP uang muka dicicil kan? Ya, tapi kalau aku putus sedikit lah ya. Kalau aku jadi tukang bangunan, kalau dapat warisan nggak mau aku ambil perumahan, lebih bagus ambil kapling. Daripada yang nyicil ya kan, lebih pasti beli kapling, bangun sendiri, pelan-pelan. Seiring waktu bisa dia bangun. Kalau pemikiran, itu kan cara pola pikir orang beda-beda kan. Cuman kalau dia dapat warisan, terus dia mau ambil rumah, tapi dia harusnya dia berpikir cara bayar dia ini gimana. Berarti salah lah ibaratnya. Iyalah, ngelihat dulu lah, lihat dari orangnya lah. Kalau aku pun jadi orang banknya, kalau aku kasih wejangan yang bagus lah sama dia. Iya kan? Pak, Bapak dapat warisan, harga rumah 300 juta, Bapak ada 200 juta nih. Oke, kurang 100 juta, Pak. Bapak KPR ke kami. Iya kan? Nah, 100 juta itu dicicil. Bapak cicil. Sementara penghasilan Bapak 2 juta, sedangkan KPR-nya 3 juta, Pak. Iya kan? Itu memberatkan dia kan, ibaratnya kan. Kenapa Bapak nggak beli tanah 100 juta bangun. Kayak gitulah bahasanya. Oh iya. Berarti salah dia berarti ya. Iya, itu ngeliat orang. Berarti nggak semua orang juga bisa beli perumahan intinya toh. Iya, nggak semuanya memang betul. Berarti Makanya aku bilang tadi. Jadi orang bilang semua orang bisa punya semua orang bisa punya rumah tapi ya. Tapi bahasanya gini, semua orang bisa punya rumah. Cuman Tapi di perumahan kemampuan bayarnya dalam bentuk rumah apa? Heeh. Ya, ini kan cerita kemampuan bayar lagi sekarang. Ada Kalau butuh udah pasti butuh semua orang. Megawin dong. Kalau butuh pasti butuh semua orang, iya kan? Ya. Tapi kan ngeliat karena itu kemampuannya. toh, ada juga marketing yang itu main sikat aja. Itu orang dia. tukang ojek nih mau Ini beli, dia. tawarin beli. Ini dia. Beli Aku pernah dengar pepatah dari pepatah bukan apa ya, statement orang kaya Cina siapa? Yang orang Cina itu Ya. yang antar masker ke Indonesia. Kim Jong Un. Bukan, Itu ini yang- presiden Korea Selatan. Bukan, yang orang Cina. Orang kaya di Cina yang besar itu. Nah, itulah. Dia pernah buat statement kayak ini. Aku dulu pernah ditawarkan 5 perusahaan ngajak kerjasama, tapi dengan cara menipu. Oke? Dengan cara menipu. Oke? Merugikan dia. Tapi setelah 5 tahun selanjutnya, 10 tahun, yang nipu dia itu bangkrut semua perusahaannya.
Begitu juga yang kau bilang pertanyaannya. Nah, tapi kan gitu kasusnya toh. Oke, ada, jadi ada gini, banyak marketing, ada juga ya. marketing yang Oke, modelnya gitu. itu aku bilang. Emang jualannya banyak. Betul. Tapi itu akan merugikan marketingnya sendiri. Kenapa pula? Kenapa aku bilang? Kalau konsumen yang pintar atau konsumen kaum awam, nggak usah cerita pintar lah ya, cerita kaum awam lah ya. Gue bilang tukang ojek tadi tuh, diajak dia ngobrolin terus, ya bapak ini mau lah. Pas dia KPR, tidak approval, gagal. Yang dituntut siapa pertama kali? Ya marketing. Oh, marketingnya. Akan imbasnya ke dia. Ya, betul, betul. Oke, contoh. Tapi ada juga marketing yang buang badan, Tom. Ya, ini dia buang badan. Oke, atau dia resign lah. Atau resign dia keluar. Itu kembali ke konsumennya aja lagi. Kenapa aku bilang? Maksud aku ini kan kasihan dia. Ya, kasihan. itu maka aku bilang. Maksud aku kalau kerja sama, namanya kalau kita biro jasa lah, kita kan di jasa kan, pelayanan. Terus kalau kami kan istilahnya kan lebih ke sharing. Maka yang di kantor aku nih lebih membawa konsumen itu melihat sebagai sahabat, kerabat. Kita peduli akan kebutuhan dia. Tapi kita ngelihat juga kemampuan dia. Makanya Dia kan butuh, tapi kalau nggak mampu sama aja. berarti kan, ya makanya aku bilang tadi, menurut aku tidak semua orang bisa beli perumahan. Memang betul, memang betul. Kalau ya berarti kalau kita lihat dasar kemampuan kita dulu ya kan. Kalau seandainya kita nggak mampu untuk nyicil perumahan, jangan beli perumahan. Ya, intinya itulah, gitu kan. Itu kembali ke orang masing-masing. Walaupun ada marketing yang kasih promo-promo dahsyat ya kan. Tipu daya bahasa lah. Kan. Soalnya kan ada marketing gitu, Tom. Tipe macam gitu. Yang penting aku closing. Iya, masalah setelah dia bayar nggak bayar itu atau itu nggak diurus. Yang penting aku dapat insentif kan. Kalau aku nggak kan. Aku sampai aja nanya ke detail konsumen itu, Pak, worth it nggak Bapak angsuran sekian? Bahasa halus atau kasarnya itu orang yang analisa lah ya. Bapak worth it nggak dengan angsuran sekian? Bapak penghasilan sekian sanggup nggak? Dia bilang dia sanggup. Tapi aku buka lagi pembukuan, aku pribadi. Karena aku udah bisa analisa. Dulu kan aku bagian analisis. Ya kan? Contoh lah, angsuran 3 juta. Dia suami istri, anak 1. Penghasilan dia cuma 6 juta. Menurut kau masuk apa tidak? Nggak masuk. Nggak akan masuk. 10 juta pun belum masuk itu. 9 juta pun belum masuk itu. 3 kali lipat pun belum masuk. Kenapa? Pengeluaran satu orang laki-laki sama perempuan itu berbeda. Tingkat pengeluaran laki-laki berbeda, tingkat pengeluaran perempuan berbeda, tingkat pengeluaran anak pun berbeda. Makanya itu harus kita analisa semuanya. Kalau aku selalu analisanya kayak gitu. Jangan terjebak sama marketing yang aneh. Jangan, aku nggak mikirkan hanya satu. Karena aku mikir konsep bisnis ya, Pak. Konsep bisnis ini, Pak. Aku untung, kau untung. Kalau aku hanya untung, kau rugi, bukan bisnis namanya. Ya kan? Konsep bisnis kan gitu, untung sama untung. Ya nggak? Oke lah, ada 3 pihak. Aku marketing, developer, sama customer. Customer untung, aku untung, developer untung. Tapi kalau hanya sekedar developer untung, customer buntung, aku buntung, itu nggak bisnis. Kalau aku selalu jelasin sama konsumen kayak gitu. Banyak konsumen yang pingin tipe rumah kami kan di Sentral Laguna Hill itu kan nampak perbedaan 32 ke 36, 45, 64 beda semua kan. Konsep bangunan berbeda. Orang banyak suruh tertarik tipe 45, tapi nggak sanggup bayar.